kasih Pak Darsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kita pertolongan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Dan insya Allah tidak ada majelis yang lebih baik kecuali majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, diingatkan manusia kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita pada pagi hari ini diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu di majelis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan para asatidz kita Allah berikan keistiqomahan, Allah lindungi dari segala fitnah dan musibah. Ustadz Agus Al-Muhajir juga menyampaikan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, beliau harus ada acara di Girikalong. Dan juga kita doakan para ulama kita, mudah-mudahan mereka Allah jaga dari fitnah di akhir zaman ini, dan mudah-mudahan kita masih bisa terus belajar kepada para ahli ilmu, sehingga kita insya Allah terjaga imannya dari fitnah-fitnah yang mungkin akan kita hadapi di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saya badal jadi tema bebas saya yang menentukan ya. Kalau pemateri inti fikih nanti sama Ustadz Mulyadi, untuk siroh nanti sama Ustadz Agus Al-Muhajir. Saya bagian yang ringan-ringan saja Bapak Ibu ya. Yang penting kita bisa mengamalkannya. Ya. Judul temanya adalah cara mudah masuk surga. Masya Allah. Ada yang ingin mudah masuk surga ya Bapak Ibu. Barangkali sebagian bertanya, Ustadz, memang ada cara mudah masuk surga. Kalau dulu saya masuk ITB tahun 97 Bapak Ibu, jadi tentu banyak cara yang ditempuh untuk bisa masuk kampus ITB waktu itu ya. Ada yang bisa masuk dengan cara beasiswa, ada dulu namanya PMDK ya, PMDK. Ada juga yang harus bersusah payah, berpeluh-peluh, kadang ikut bimbel dan sebagainya gitu, untuk bisa masuk ITB melalui tes, di mana dari sekian ribu orang hanya diterima sekian puluh orang gitu. Jadi macam-macam caranya ya. Ya kalau untuk masuk kampus saja caranya bisa beragam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan berbagai cara untuk kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sebagian dai sering menyampaikan ya memang berat Bapak Ibu untuk bisa masuk surga gitu ya. Ada cara yang susah, ada cara yang mudah ya. Kalau kita dikasih pilihan Pak, masuk surga dengan cara yang sulit atau cara yang mudah, tentu kita pilih cara yang mudah, Pak ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit begitu ya? Dan jangan pakai prinsip di luaran sana, Pak. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu ya? Saya sering dengar istilah itu. Nah, gimana Ustaz cara yang susah masuk surga, cara yang sulit masuk surga? Itulah cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Ya, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan cara-cara yang berat untuk masuk surga. Mereka diuji dengan banyak sekali ujian. Ya, para nabi, para rasul, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka berjuang di jalan Allah, mereka diberikan kesulitan, ya, diboikot, ya, kemudian mereka harus berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian orang-orang yang bersama Nabi dan orang-orang beriman pada saat itu sampai mereka
pada posisi putus asa kemudian mengatakan mata nasrullah, di mana pertolongan Allah. Itu menggambarkan betapa beratnya perjuangan mereka untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dimudahkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nenek di Madinah, di Masjid Nabawi itu karena sudah sepuh begitu, kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga, tapi saya ini sudah tua, ibadah tidak bisa sebagaimana yang lain, maka izinkan saya untuk mengambil satu helai demi satu helai daun yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Maka setiap hari dia bersihkan, Bapak Ibu, Masjid Nabawi itu diambil satu helai demi satu helai sampah-sampah ya yang ada di Masjid Nabawi, sekitar Masjid Nabawi. Sehingga para sahabat Nabi itu tahu gitu ya, kalau dia mau ke masjid, kalau bersih ya itu salah satunya adalah jasa daripada nenek ini. Ya suatu saat Nabi SAW keluar dari Masjid Nabawi, Rasul tidak melihat nenek ini. Kemudian bertanya kepada para sahabat, ya di mana nenek yang biasa membersihkan Masjid Nabawi ini, sekitar Masjid Nabawi ini. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau tidak tahu kalau nenek ini sudah meninggal? Masya Allah, sudah wafat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah ya kepada para sahabat ya, kemudian mengatakan, kenapa engkau tidak memberitahu aku? Mungkin para sahabat merasa itu hanya seorang pengambil sampah gitu, nenek tua mengambil sampah. Tapi di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia memiliki amalan yang sangat besar. Kemudian kata Nabi, antarkan aku ke kuburannya. Kemudian Nabi melakukan sholat gaib untuk nenek ini dan didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Masya Allah. Jadi ada yang dia masuk surga karena amalan mengambil sampah di sekitar Masjid Nabawi. Ada juga kita sering mendengar ya kisah ini masyhur ya. Ada seorang wanita nakal. Wanita nakal ini, masya Allah, suatu saat ya dia berjalan kemudian menemukan sebuah sumur. Dan yang menarik adalah ketika dia melihat seekor anjing kehausan, dia tidak bisa minum. Maka diambil selopnya, ya dengan izin Allah digerakkan hatinya, kemudian diambil air dari sumur itu diberikan kepada anjing yang kelaparan. Masya Allah, Allah ridho dengan amalan wanita ini, kemudian Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bapak Ibu, ternyata banyak jalan ya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak selalu ya, meskipun ini bukan berarti membuat kita tidak termotivasi ya. Tidak selalu orang-orang yang ahli tahajud ya, setiap malam tahajud, kemudian ahli sholat, ahli zikir gitu, kemudian itu menjamin dirinya masuk surga. Tapi suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah menyampaikan kepada para sahabat, disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebentar lagi nih akan datang ahli surga. Masya Allah. Para sahabat kemudian penasaran. Begitu sedang hening-hening begitu, tiba-tiba di belakang ada seseorang yang datang, dia menenteng sandalnya, karena di Masjid Nabawi dulu ya masih tanah ya, sebagian tanah, ditenteng sandalnya, kemudian duduk di saf paling belakang. Para sahabat, oh ini mungkin yang disebut oleh Nabi sebagai ahli surga gitu ya, duduk di saf paling belakang. Masya Allah. Besoknya Nabi mengatakan ya akan datang calon ahli surga ya masuk ke dalam masjid ini. Begitu para sahabat mendengar itu, tidak lama datang orang yang sama sampai 3 kali berturut-turut. Maka salah seorang sahabat Nabi, Amr bin As, kemudian penasaran, ini kenapa ya sahabat Nabi ini bisa masuk surga? Maka diikuti, kemudian minta izin tidur di rumahnya. Yang menarik, 3 hari berturut-turut ya, orang yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia ya, terlambat tidak melakukan sholat tahajud. Ya, tapi sholat subuh berjamaah di masjid. Cuma tidak sholat tahajud. Maka Amr bin As kemudian sebelum pulang bertanya ya kepada beliau, dan sahabat Nabi ini kemudian mengatakan,
Ya saya tidak tahu apa yang membuat Nabi SAW menyampaikan saya termasuk ahli surga. Tapi katanya barangkali salah satu amalan yang sering lakukan setiap hari sebelum dia tidur adalah memaafkan dosa-dosa saudaranya, kesalahan-kesalahan saudaranya yang dilakukan kepada diri. Semua dia maafkan. Sehingga tidak ada di hatiku kebencian, tidak ada di hatiku kedengkian, tidak ada di hatiku rasa permusuhan dengan siapapun sesama saudara. Dan saya doakan mereka dan juga saya bebaskan diri saya dari setiap permasalahan dengan manusia. Maka amalan itu ternyata yang kemudian membuat arsy Allah itu bergetar sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, ridho kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga padahal dia bukan ahli tahajud. Masya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi kepada kita satu amalan-amalan yang akan membuat kita bisa masuk surga dengan mudah. Masya Allah. Memang bisa Ustadz? Ya, yang pertama syaratnya adalah kita harus yakin. Dan yang kedua, jangan banyak mikir. Ya, karena kita terlalu kebanyakan mikir dan kurang yakin. Kalau itu datang dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada pilihan kecuali ya sami'na wa ata'na. Kita yakin dan kita taat. Ya, ya saya sering memberikan ilustrasi Bapak Ibu kalau hari ini ya adalah hari terakhir kita. Allah berikan waktu tinggal 1 hari lagi, 24 jam lah kita akan meninggal misalnya begitu ya, akan wafat. Kira-kira amal apa yang akan kita lakukan? Kalau kita Bapak Ibu di Allah Subhanahu wa taala berikan waktu jatah tinggal 1 hari lagi. Malaikat pencabut nyawa sudah siap, malaikat doanya sudah akan mencabut nyawa. 1 hari lagi. Kira-kira amal apa yang akan kita lakukan? Saya kalau tanya kepada para jamaah ini beragam jawabannya. Ustaz, saya akan sholat dari pagi sampai malam, udah saya lupakan dunia, saya sholat gitu ya. Macam-macam. Ada juga yang jawab, Ustaz, saya pokoknya bakal dakwah aja, keluar aja, pokoknya saya dakwah begitu ya. Macam-macam. Saya mau zikir, macam-macam. Tapi kata Nabi SAW ada 2 permintaan yang akan diminta oleh orang-orang yang nanti ketika mereka pertama kali masuk ke alam barzah, alam kubur. Kematian, ya malam pertama ketika mereka menghadapi kematian, maka 2 permintaan itu adalah 2 permintaan yang kata Allah Subhanahu wa taala langsung akan spontan muncul dari setiap manusia. Apa itu? Fa'as-saddaqu wa akum minas sholihin. Dia akan bersedekah dan dia ingin meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia agar bisa bersedekah. Yang kedua, minta dikembalikan ke dunia agar bisa bergabung bersama orang-orang soleh, menjadi orang-orang soleh. Maka mahal 2 amalan ini Bapak Ibu ya. Kalau kita diberikan waktu 1 hari, maka amalan sedekah itu amalan yang diminta oleh para ahli kubur. Yang kedua, amalan untuk bisa berjamaah bersama orang-orang soleh. Maka bergabung dengan orang-orang soleh, ya, dekat dengan para ulama itu adalah sesuatu yang mahal dan itu diminta oleh para ahli kubur. Nah, pertanyaannya kalau sekarang kita tinggal diberikan waktu 1 jam lagi. 1 jam lagi. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Atau kita diberi waktu tinggal 1 menit lagi. Masya Allah. Waktu hidup kita 1 menit lagi nih. Kira-kira amal apa yang kita lakukan? Ya udahlah, Ustaz, kalau 1 menit lagi mah ya tinggal tarik napas saja, istirahat, banyak istighfar kepada Allah. Ya boleh jadi itu adalah amalan yang bisa kita lakukan. Tapi saya ingin berikan kepada Bapak Ibu ada 5 amalan ya, Bapak Ibu. 5 amalan ini waktunya kurang dari 1 menit. Waktunya kurang dari 1 menit. Tapi kalau kita amalkan amalan ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar, bahkan menjamin ya dengan amalan ini kita akan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mau saya kasih Pak? Syaratnya 2. 1 harus yakin, 2 jangan banyak mikir ya. Kenapa jangan banyak mikir, Ustaz? Ini saya kasih gambaran ya. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Itu kata Nabi SAW. Nah ini para sahabat nih mendengar ini, Masya Allah. Sebagian
kemudian dalam hatinya bertanya, iya gitu 70.000 saya masuk nggak ya 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Ketika ya para sahabat ini sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Ukasyah. Dia yakin, dia nggak banyak mikir, dia ngacung, angkat tangan, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya ada apa Ukasyah? Kata Ukasyah, Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, kalau memang ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, kalau gitu doakan saya termasuk satu di antara 70.000 itu yang akan masuk surga tanpa hisab. Para sahabat kaget. Wah, tiba-tiba Ukasyah berdiri, ngacung, dia minta didoakan oleh kepada Nabi masuk dari salah satu itu. Apa jawaban Nabi SAW? Qala antum minhum. Kamu masuk dari 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Ini mendengar Ukasyah bertanya begitu, minta didoakan. Yang lain yang tadi mikir-mikir itu berubah. Kemudian sebagian ngacung lagi, ya Rasulullah. Mereka bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami juga doakan. Masuk satu di antara 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab. Berbondong-bondong mereka bertanya, apa jawaban Nabi SAW? Sabaqakum bi Ukasyah. Tidak, kalian sudah keduluan sama Ukasyah. Masya Allah. Jadi yang lain nggak dapat tuh Bu, jatah 70.000 langsung masuk surga tanpa hisab kecuali Ukasyah. Kenapa? Nggak banyak mikir dan yakin kalau itu datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mulai Bu ya, Pak. Pertama amalannya harus kita amalkan nih. Amalan yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a, ya barang siapa yang membaca kalimat ini, ya. Kapan? Fi duburi kulli sholatin maktubatin, ya. Pada setiap selesai sholat. Jadi baca kalimat ini setiap selesai sholat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Maka tidak ada batas antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Tidak ada yang menghalangi dirinya dengan surga kecuali kematian. Jadi kalau baca ayat ini kata Nabi, ini hadisnya sahih, hadis riwayat Nasai ya, maka tidak ada batas dirinya dengan surga. Kalau kita baca kalimat ini setiap selesai sholat, Masya Allah. Dan bacaannya nggak sampai 1 menit. Apa itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Kalau penasaran, saya kasih ya Pak ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, betul. Masya Allah. Ini berarti sudah ada yang istiqomah. Ini namanya ayat kursi Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang sudah kita sering dengar. Tapi kalau saya tanya tadi siapa yang setelah sholat subuh baca ayat kursi? Masya Allah. Mungkin sebagian tidak ya. Jadi mulai hari ini kita istiqomah baca ayat kursi. Nah, kita bacalah sama-sama, ini kan masih selesai sholat Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini Bapak Ibu, satu ayat ya, yang kalau kita baca setiap selesai sholat, insya Allah tidak ada batas dirinya dengan surga kecuali kematian. Ayo itu kita istiqomahkan. Itu amalan yang pertama. Bahkan kalau ini dibaca di pagi hari, maka Allah lindungi dirinya dari pagi sampai sore. Kalau pagi dibaca di sore hari, Allah lindungi dari sore sampai pagi hari. Kalau ayat ini dibaca sebelum tidur, maka Allah lindungi ketika dia tertidur sampai dia terbangun. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Amalan yang pertama. Karena waktu terbatas. Ya. Amalan yang kedua. Amalan yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man qala, barang siapa yang
mengucapkan kalimat ini idza asbaha. Kapan? Ketika pagi hari. Nah, kalau tadi pada sholat, setiap pada sholat ya. Nah, kalau ini ketika pagi hari. Pagi hari. Ya, mungkin sekitaran duha ya. Sekitaran duha. Atau mungkin setelah sholat duha. Ini boleh. Atau masuk ke dalam zikir al-ma'surat. Kalau sering membaca zikir al-ma'surat ini termasuk ya. Man qala idza asbaha, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah. Ya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi dia surga. Masya Allah. Ini kalimatnya kalau tadi mungkin kalau surat ayat kursi itu kalau dibaca biasa itu kurang lebih 30 detik. Ya, kalau dibaca dalam hati agak cepat tuh 18 detik. Nah, ini enggak sampai 10 detik. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa Pak? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Masya Allah. Betul, tapi kok masih belum tepat ya. Saya kasih tahu nih, amalan kedua, yakin, jangan banyak mikir. Lakukan setiap pagi hari. Apa? Kata Nabi SAW, kalau seorang membaca rodi itu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya. Saya ridho Islam, Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai nabiku. Itu dibaca nggak sampai 10 detik Bapak Ibu di pagi hari, insya Allah kata Nabi wajabat lahul jannah. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca ini, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, kadang tambah warosula gitu ya, kata Nabi dia ya ketika berada di pintu surga, aku sendiri yang akan mendatanginya, aku tenteng tangannya, dan aku sendiri yang akan membawa dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Rasul datang kepada kita, pegang tangan kita, kemudian kita dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, untuk menggambarkan kehebatan ini, saya kasih gambaran kalau kita diundang berangkat haji ya oleh Raja Salman begitu ya. Mungkin baru dapat suratnya saja kita akan sebarkan itu kepada ya tetangga-tetangga kita satu kampung. Kalau kita ini diundang Raja Salman ya. Masya Allah. Yang lebih luar biasa kalau kita sudah datang ya ke Madinah atau ke Mekah, lewat Jeddah gitu, kemudian ke Mekah, sampai di pintu Mekah, kemudian kata ajudannya, nanti kalau sudah sampai di Mekah tolong kabari, saya akan bawa ke istana. Begitu datang ke istana, Masya Allah, Raja Salman datang keluar dari istana, ya, kemudian kita dijemput masuk ke dalam istananya Raja Salman bersama-sama dengan Raja Salman. Itu gambarannya itu bagaimana itu luar biasanya. Nah, orang-orang yang membaca ini raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, itu akan datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipegang tangannya masuk dalam surga bersama-sama. Bisa Ustaz? Insya Allah. Gak susah ya. Di bawah 10 menit. Kan saya yang ringan-ringan ya. Nah, nanti bagian Ustaz Mulyadi yang berat-berat dengan Ustaz Agus ya. Yang ketiga, amalan yang ketiga kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amalan ini bernilai kata Nabi 1 juta kebaikan. Ya, jadi kalau kita membaca ini, maka kita diberikan 1 juta kebaikan. Dihapuskan 1 juta dosa, diangkat 1 juta derajat, dan dibangunkan istana di surga. Masya Allah. Ada yang mau Pak? Ada sono mau? Dibangunkan istana di surga ini Pak. Ini bacaannya nggak sampai 15 detik ini. Cuma jarang kita baca gitu. Padahal ada fasilitas yang mudah begitu ya. Kita nyarinya yang susah-susah sih. Nah, kalau dimasukkan, diberikan istana di surga itu udah otomatis berarti dia calon ahli surga. Ada yang tahu Pak? Bu, bacaannya apa? Ya, saya kasih tahu deh langsung ya. Ini bacaan bagi orang-orang yang suka shopping, Pak. Ya, yang suka ke pasar, yang suka ke mall. Loh, Ustaz, yang suka ke pasar. Bacaan ini adalah bacaan yang dibaca ketika kita masuk ke dalam pasar, kita masuk ke dalam mall, atau kita masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Ya, tapi kalau pandemi ini jarang dibaca nih kayaknya. Sebelum pandemi ini harusnya sering nih. Itu doa masuk pasar, Pak.
Kata Nabi, siapa yang membaca ketika akan masuk pasar doa ini, maka dia akan diberikan 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta dosa, ditinggikan 1 juta derajat, dan dibangunkan istana di surga. Saya tanya, Pak, ada yang hafal doa masuk pasar? Ayo, ada sana hafal, Pak? Doa masuk pasar, Pak. Iya, Masya Allah ya, kita sering masuk tapi jarang baca doa ini, padahal pahalanya luar biasa. Ini saya ajarin nih, sama-sama ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa, ini di sini bedanya ya, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu doanya. Kenapa Ustadz? Doa ini begitu luar biasa, kalau orang masuk pasar baca doa ini, kemudian Allah berikan pahala yang begitu besar. Karena pasar itu seburuk-buruknya tempat. Ketika ada orang membaca, mengingat Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang itu mengingat Allah ketika akan masuk ke pasar, maka dia menjadi orang yang istimewa. Maka orang-orang yang berdakwah di tengah tidak ada orang yang berdakwah, maka pahalanya besar itu. Orang-orang yang sholat di tengah-tengah orang yang tidak ada sholat, pahalanya besar. Ya. Orang-orang yang masih bertahan pada istiqomah dengan ketaatan di tengah sekitarnya maksiat, pahalanya besar. Maka orang-orang yang membaca doa ini di tengah orang-orang yang lupa di pasar itu, karena di pasar itu seburuk-buruk tempat, maka Allah berikan pahala yang besar. Ilustrasinya beginilah. Aqua itu harganya 3.000 kalau dijual di warung, Pak. Tapi kalau dibawa ke gurun, tidak ada lagi air di sana, tinggal aqua kita, aqua itu bisa berharga menjadi 1 juta. Betul tidak? Jadi jangan aneh. Kemudian doa ini menjadi doa yang sangat sangat bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi nanti kalau mau ke mall yang sering-sering shopping ya, insya Allah sekarang shoppingnya bernilai surga, Pak ya. Asal jangan shopping barang-barang yang haram ya. Yang sering datang ke BEC, lihat-lihat handphone, ya baca doa ini kalau mau masuk BEC. Yang keempat, kalau tadi amalan bernilai jutaan, nah amalan ini sekarang bernilai miliaran, Pak, pahala kebaikannya. Masya Allah. Kalau tadi jutaan ya, Nabi SAW sampaikan ini miliaran nih, pahalanya. Oke, yang tadi sudah hafal, Pak? Yang ketiga? Belum ya? Ya, nanti saya share ininya ya, saya share doanya ya. Insya Allah saya share doanya. Nanti dihafalkan di rumah masing-masing karena waktu terbatas. Yang keempat, doanya bernilai miliaran, Pak. Miliaran. Ini doa sangat luar biasa. Kita mungkin masyhur mengenalnya, tapi jarang kita bacakan. Kenapa? Karena setiap kita berdoa, yang kita pikirkan hanya diri kita. Setiap kita berdoa, yang dipikirkan kepentingan kita. Ya Allah, hutang. Ya Allah. Ya Allah, keluarga sakit. Ya Allah. Ya Allah, bisnis saya. Ya Allah. Ya Allah, berikan rizki. Hanya diri kita. Gitu ya. Nah, maka doa yang bermiliaran ini, kata Nabi SAW, apa doanya? Doanya adalah, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Masya Allah. Kayaknya sudah hafal semua ini. Kapan Bapak Ibu dengar doa ini? Halo, sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kita dengar doa ini gitu ya. Nah, biasanya kalau lagi ngantuk-ngantuk, kalau udah dengar doa ini bangun. Karena ini menunjukkan khutbah Jumat hampir selesai. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini bukan cuma waktu sholat Jumat. Ini dibacakan setiap kita selesai sholat. Selesai sholat kita berdoa. Kapan saja kita berdoa. Baca doa ini nilainya miliaran. Mana dalilnya Ustadz? Dalam hadis riwayat Tabrani dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW,
Man istaghfara lil mu'minina walil mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Barang siapa yang meminta istighfar, meminta ampun untuk orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, maka Allah akan mencatat kebaikan untuknya sebanyak kaum mukminin dan kaum mukminat. Satu kebaikan setiap satu kaum mukminin dan kaum mukminat yang kita doakan. Bapak Ibu, ada berapa jumlah kaum muslimin dan muslimat di dunia ini? Miliaran. Mungkin lebih dari 1 miliar. Maka kalau kita doa al-maghfir lil muslimin wal muslimat, maka setiap satu orang yang didoakan, dia akan memberikan satu kebaikan untuk kita. Dan yang lebih luar biasa adalah al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kalau yang masih hidup miliaran, yang sudah mati berapa banyaknya Bapak Ibu dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Berarti setiap kita doakan kebaikan untuk mereka, satu kebaikan Allah catat untuk kita. Masya Allah. Itu yang miliaran Pak ya. Ini terakhir ini mungkin nilainya unlimited. Ya. Triliunan mungkin unlimited ya, tidak ternilai. Doa ini dibacakan di pagi hari. Ini riwayatnya dari salah seorang istri Nabi namanya Juwairiyah. Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu menceritakan, jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai sholat subuh, itu biasanya Nabi zikir dan berada di masjid itu bukan sampai syuruk ya. Kalau kita kan sampai syuruk ya, sampai matahari terbit. Nah kalau Nabi lebih dari kita ya, Rasulullah SAW ya. Rasul itu sampai duha. Ya, kalau kita sampai syuruk, Rasul sampai duha. Ya, begitu pulang, beliau lihat istrinya Juwairiyah ini masih duduk di atas sajadahnya. Maka kata Nabi, kenapa engkau masih duduk di atas sajadah? Karena aku melihat kau pun masih duduk di atas sajadah ya Rasulullah. Saya ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan yang kau dapatkan. Begitu. Maka Nabi SAW menyampaikan, baca 4 kalimat ini, karena Rasul tahu perempuan itu banyak pekerjaan di rumah. Ya, kalau pagi-pagi harus duduk sampai jam 7, jam 8 pagi, ya mungkin banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan. Maka Nabi mengganti dengan kalimat ini, kata Nabi, maka engkau akan mendapatkan sebagaimana pahala yang aku dapatkan dari subuh sampai pagi tadi, zikir di dalam masjid. Apa kata Nabi bacaannya? Bacaannya adalah zikirnya, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridho nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nah, tadi yang Bapak sebutkan ini zikir yang kelima ini Pak. Ini paling dahsyat ini. Ya, ini bernilai sebagaimana nilai Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di masjid sampai keluar dari masjid. Ya, kemudian kalau kita baca doanya Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, adada khalqih. Sebesar apa? Sesuai dengan jumlah makhluknya. Saya tanya jumlah makhluknya, makhluk Allah banyak atau sedikit? Banyak Pak. Maka tidak ternilai pahala dari zikir ini. Lebih banyak lagi, waridho nafsih, dan sebanyak keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridoan Allah tidak terbatas. Ya. Wazinata arsyih, dan seberat arsy milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak terbayang berapa beratnya arsy. Wa midada kalimati, dan sebanyak kalimat-kalimat firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir ini Masya Allah luar biasa. Maka setiap pagi hari, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Bapak Ibu, tidak sampai 10 detik. Hanya sayangnya seringkali kita tidak yakin dan terlalu banyak berpikir. Padahal boleh jadi kita masuk surga dengan amalan-amalan yang sederhana ini. Dan boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang Allah ridhoi karena amalan-amalan yang sederhana ini. Gimana Ustaz dengan amalan-amalan yang besar? Ya lakukan juga. Kita tidak tahu mana yang akan membuat kita masuk surga. Kalau ada cara yang mudah, kenapa yang mudah tidak kita lakukan? Kenapa kita harus mencari yang sulit? Yang sulit kita lakukan, yang mudah tentu harus lebih kita kerjakan. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan nih sementara pada sono, yang ringan-ringan. Yang penting amalnya kita lakukan.
Jadi ada 5, saya ulangi. Yang pertama adalah ayat kursi. Yang kedua, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah pagi hari. Yang ketiga, kalau kita mau masuk pasar sekarang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keempat, baca doa untuk kaum muslimin, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan yang terakhir, doa yang paling besar keutamanya adalah subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah saya share yang bagi Bapak Ibu yang ingin bisa nanti di grup forum silaturahim atau nanti melalui Pak Darsono ya saya kirimkan insya Allah. Terima kasih. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalau ada pertanyaan atau langsung ditutup silakan Pak Darsono, saya kembalikan majelisnya insyaallah. Baik, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya yang mungkin tiap hari sebenarnya sudah kita kenal. Kecuali yang nomor 5 mungkin yang agak sedikit asing. Saya yakin ini banyak yang asing juga ini. Kemudian yang nomor 4 juga agak menyelipkan sedikit. Apa nama tadi yang subhanallah wa bihamdi. Yang nomor 4 ya Allah yang nomor 3 ya, yang masuk pasar tadi mungkin agak beda. Iya, yang masuk pasar betul ya. Layamut ya. Nambah bahwa hayun layamut. Ya. Dan itu di bacaan terakhir nomor 5 yang asing sudah saya share mohon dikoreksi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimat. Ya. Itu doanya. Kami share di kitab. Baik, maka Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan atau bertanya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi memang disampaikan bacaan-bacaan yang dahsyat ininya pahalanya gitu ya Pak Ustadz ya. Masyaallah ya. Iya. Ya. Yang jadi pertanyaan bacaan-bacaan ini apakah sekedar dibaca saja, apakah tidak mau memahami artinya dan menjiwai gitu sehingga pahala itu dapat atau memang sekedar membaca saja? Gimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Itu aja Pak. Baik, Masya Allah. Ya kalau dari konteks hadisnya, man qala, barang siapa yang mengatakan, berarti yang membacakan Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang paling mudah bacakan aja dulu ya, amalkan zikir ini karena berzikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ajarkan melalui Rasul, nah itu juga sudah satu kebaikan. Bagaimana kalau kita memahami mentadabbur itu lebih baik? Itu lebih baik. Artinya zikir kita akan punya nilai, akan memberikan perubahan bagi kita dan tentu itu tujuan utama ya dibuatnya zikir adalah untuk dipahami. Ya, tentu itu itu lebih baik dan memang itu yang harus kita lakukan. Tetapi kalaupun ya, mohon maaf, kalaupun kita hanya membaca zikirnya saja, itu saja sudah jadi kebaikan. Ya, langkah pertama tentu menghafal zikir-zikir ini. Yang kedua mengamalkan, mempraktekkan zikir ini. Kemudian yang ketiga adalah memahami zikir-zikir ini sehingga kemudian dia menjadi sesuatu yang bisa menggugah jiwa kita, yang membuat ruh kita menjadi lebih kuat. Ya, kayak misalnya bacaan subhanallah wa bihamdih adada khalqih ya. Maha suci Allah. Ketika kita mengucapkan maha suci Allah, maka kita akan tergambar bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, bahwa setiap apa yang terjadi pada diri kita, bahkan ya virus yang ada sekitar kita itu maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kendalikan. Enggak ada yang bisa mencegah ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak gitu ya. Maha suci Allah. Oleh karena itu saya beberapa hari ini juga dapat kabar saudara-saudara yang ada di Bekasi, di Depok ya, kemarin sedang di rumah sakit, Masya Allah.
Dan dia tertular dari orang-orang yang justru sangat ketat ya menjaga protokol kesehatan. Artinya ya kalau Allah berkehendak ya siapapun bisa gitu ya masuk ya Allah. Maka kita berlindung kepada Allah. Wa bihamdihi, segala puji bagi Allah. Ya, maka kita akan teringat bagaimana kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang berhak mendapat pujian kecuali Allah. Maka kalau kita dipuji kembalikan kepada Allah itu kalimat terbaik. Wah, Bapak luar biasa ya jasanya besar ini masjid ini bangunan ini ya syariatnya lewat Bapak. Apa jawaban kita? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah yang Maha Besar. Allah yang membangun masjid ini, bukan saya. Masjid ini ada bukan karena saya. Karena Allah izinkan ridho masjid ini jadi. Saya hanya jadi jalan saja. Kalau Allah mau, Allah bisa pilih orang lain bukan saya untuk jadi jalan masjid ini. Maka alhamdulillah saya dipilih oleh Allah menjadi jalan terbangunnya masjid ini sehingga saya jadi dapat amal soleh. Lalu apa yang saya banggakan? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita itu hanya dipilih saja oleh Allah menjadi jalan kebaikan. Bukan kita yang hebat, Allah yang hebat. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ketika kita berzikir akan semakin membuat zikir itu semakin bermakna ketika kita memahami. Saya kira itu lebih baik, Pak. Ya, tapi ya tadi sederhana aja lakukan dulu gitu. Lakukan dulu ini yang paling mudah. Barangkali itu mungkin. Terima kasih, Pak. Ya masalahnya Pak, godaannya kan misalnya di mall, di pasar, kan godaannya cukup besar gitu Pak. Sambil kita membaca ini nanti kita kan Masya Allah, nah itu gitu, iya kan? ya itu untuk mengerem Pak. La ilaha illallah, kan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ada yang mau dilihat, Bapak ingat-ingat lagi sama Allah Pak ya. Ini mata milik Allah ini. Masya Allah. Itu setidaknya mengerem. Karena memang pasar tempat seburuk-buruknya tempat, maka memang dibatasi kita datang ke pasar, kecuali kita ada perlu saja. Dan kalau ada perlu, selain itu kita juga baca doa ini. Saya kira itu akan menjadi benteng lah buat kita. Ya, kenapa ini saya juga pakai jenggot Pak ya? Selain Nabi memang mensunahkan, meskipun ini berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib sunnah, tapi saya berpendapat ini sunnah gitu. Artinya kalau memang tidak tumbuh jenggotnya nggak usah gitu, ataupun tidak ingin menumbuhkan jenggot nggak apa-apa. Tapi dengan jenggot ini juga jadi rem Pak, Masya Allah. Artinya ini rem dari kita berbuat maksiat. Pakai peci, Bapak pakai peci ya malu Pak kalau masuk ke mall pakai peci ya. Terus mau berbuat maksiat, itu lebih malu lagi. Ini setidaknya ya, itu juga jadi rem ya. Kalau kita zikir ingat Allah, insya Allah jadi rem. Setidaknya gitu. Tapi ke mall sendiri ya, saya kira tidak, atau ke pasar tidak bisa dihindari karena itu jadi bagian dari kebutuhan kita. Baik, demikian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Barangkali masih ada yang mau bertanya. Silahkan, ini keseharian kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, saya hanya mau nanya aja Ustadz. Tadi kan bilangnya nggak usah banyak mikir ya. Nggak usah banyak mikir. Sami'na wa ata'na aja gitu. Yakin dan apa Ustadz? Yakin dan taat gitu. Dengar dan yakin dan taat ya. Nah, tapi pada saat sakit nih, ajal menjelang mau ini itu kan kalau sakit itu kan pada saat itu mungkin yang tidak boleh mikir hanya mikirnya diganti bukan pakai akal gitu kali ya Ustadz, tapi pakai hati gitu. Apa begitu? Maksudnya? Iya, masalah Bu, saya agak susah ngejawab karena belum pernah ngalami ya pertama. Oh iya, oke. Iya. Tapi ya sakaratul maut itu akan mikir ini yang mikir tadi kata Ustadz itu ya? Tanda petik. Maksudnya untuk amalan-amalan yang tadi saya sampaikan, yang zikir yang mudah ini jangan banyak dipikir Bu, karena iya itu. Gitu maksudnya artinya. Iya. Karena ada yang bilang gini, Ustadz, masa gitu kan, masa dengan amalan 10 detik itu bisa masuk surga gitu kan. Nah, saya yang bilang, ini kan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat itu begitu karakternya. Kalau begitu datang perintah, mereka nggak banyak berpikir. Ketika Khamar diharamkan, maka Madinah itu menjadi seperti sungai Khamar, karena dulu para sahabat itu
sebelum diharamkan mereka juga minum khamar, ya, minum khamar. Jadi banyak khamar di sekitar para sahabat Nabi. Maka ketika diharamkan itu nggak banyak pikir, semua dibuang, ya. Sampai kemudian dikisahkan, disampaikan, diibaratkan, diumpamakan seperti sungai, ya, sungai Homer begitu. Saking banyaknya Homer yang ditumpahkan, itu menunjukkan mereka begitu taat kepada Nabi. Sami'na wa ata'na, nggak banyak mikir. Kalau memang udah dilarang, nggak banyak. Kenapa dilarang? Nggak begitu. Ya. Kalaupun kita dituntut untuk berpikir, itu untuk mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambah keyakinan kita. Tapi dalam pelaksanaan, nah itu yang dimaksud mentafakuri ya. Jadi tetap Bu ya. Jadi konteksnya ya. bukan ketika akan mengamalkan. Kalau amalkan dulu baru tafakuri ya. Karena begitu. Betul ya, karena yang banyak berpikir sedikit beramal itu karakter orang Yahudi. Orang Yahudi itu kenapa dia tidak menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala? Karena dia terlalu banyak berpikir. Masa Nabi kan biasanya dari Bani Israel, ini orang Arab, nggak bisa ini Nabi orang Arab gitu kan. Akhirnya kedengkian mereka membuat mereka tidak taat kepada Allah. Padahal dia tahu bahwa itu benar. Dia tahu itu benar, tapi mereka tidak lakukan. Maka kita berlindung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu salah satunya adalah orang Nasrani dan orang Yahudi. Kalau Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu. Mereka beramal, melakukan amal, tapi tidak punya landasan ilmu. Orang Yahudi, mereka berilmu, tapi tidak beramal. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, amalkan dulu. Nanti kalau hikmahnya kita tafakuri. Babi haram, kenapa ada babi haram? Ya kita nggak usah banyak mikir dulu, tinggalkan aja dulu. Jadi kita meninggalkan babi haram itu bukan karena ada cacing pita atau ada penyakit apa dan sebagainya gitu. Karena itu perintah Allah aja, Bu. Nanti ada hikmah. Nah, hikmah ini yang kita tafakuri. Oh, ternyata hikmah diharamkannya itu karena ada cacing pita, ada banyak penyakit karena babi itu seperti ini. Tapi itu hanya pelengkap aja. Tanpa itu pun kita akan tetap istiqomah, sami'na wa ata'na. Karena kalau nggak begitu, bagaimana kalau suatu saat misalnya ada teknologi yang bisa menghilangkan cacing pita pada daging babi? Apakah kemudian kita makan babi? Tidak. Karena bukan itu kita taat. Bukan karena itu kita tidak mengkonsumsi babi. Karena kita taat kepada Allah. Itu yang pertama. Mungkin maksudnya begitu, Bu. Iya. Ya, saya mindsetnya gini, Ustadz. Kalau mau yakin itu kan prosesnya dari mikir dulu memang. Jadi ya makanya itu tadi jadi saya tanyain. Terima kasih, ya, Ustadz. Siap. Terima kasih banyak. Insyaallah. Ya, sama-sama. Baik, makasih Bu Tuti. Ya. Iya. Memang harus jelas supaya. Sami-sami, Ustadz, ya. Alhamdulillah. Ya. Sebentar, ada chat terbaru. Oh, enggak ada. Baik, sepertinya waktunya sudah cukup, Ustaz. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Anderson. Diakhiri dengan doa supaya kita jadi ahli doa juga. Yang 5 tadi bisa. Ya, insyaallah. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dan melindungi kita dari bala dan musibah di tengah-tengah wabah ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wajma' kalimatal muslimina 'alal haqq wajma' kalimatal muslimina 'alal haqq. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
Ampuni Amin. segala dosa dan kesalahan kaum muslimin ya Allah dimanapun mereka berada. Ya Allah, ampuni dan dosa kesalahan para ulama kami ya Allah. Lindungi ya Allah orang-orang saleh yang ada di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan ya Rabbana. Jadikan kami menjadi orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah ya Allah. Jadikan kami menjadi ahli syukur ketika nikmat bertabur. Jadikan kami menjadi ahli sabar ketika Engkau berikan ujian-ujian kepada kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah ya Allah. Keluarga yang Engkau cintai ya Allah. Berikan kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Lindungi keluarga kami dari fitnah akhir zaman ya Rabbana. Lindungi keluarga kami dari bala dan musibah ya Allah. Dari wabah yang ada di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan dosa dan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan hasan Ustaz Uus yang memberikan materi pada pagi ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu para peserta pagi ini. Dan sampai jumpa hari Rabu, Sabtu, dan minggu depan. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan membaca hamdalah bersama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.